Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu Ibu siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Anung Tamar. Saya dari mahasiswa pendidikan PPG dalam jabatan Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya mohon waktu Anda Ibu untuk bisa mewawancarai Ibu untuk melengkapi tugas saya dalam pendidikan PPG ini. Sebelum wawancara saya mulai, bisa diperkenalkan diri nama Ibu? Ya, nama saya Dana Bulasini, selaku Kepala Sekolah Jenderal Satu Tanggul dan sekaligus juga menantu Asma. Ya, terima kasih Bu. Sebelum dimulai, gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Gitu. Aktivitas gimana Bu untuk hari ini? Apakah sibuk sekali atau mungkin masih ada waktu luang? Yes, ini bertepatan dengan 17 Agustus. Kita peringati 17 Agustus ya, persiapan untuk meriahkan yaitu hari kelahiran negara Republik Indonesia, sehingga betul-betul anak itu mengenang untuk kelahiran bangsa Indonesia. Jadi sejak dini sudah diajari nilai-nilai perjuangan para pahlawan zaman dulu ya Bu ya. Bagus sekali. Jadi penanaman karakter sejak dini, jadi tingkah laku atau tindakan-tindakan, contoh-contoh bagi siswa bagaimana meneladani, menghormati dan menghargai sesama, itu sangat penting sekali Pak. Menarik sekali Ibu. Terima kasih sekali Bu. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila nanti selama wawancara mungkin tidak bisa fokus dengan Ibu karena ada hal-hal yang penting mungkin yang perlu untuk saya catat. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila tidak bisa fokus dengan Ibu. Ya. Untuk selanjutnya langsung saja Ibu, kita mulai wawancara pada kesempatan hari ini. Untuk yang pertama gini Bu, saya itu mengaku di kelas 6. Nah, di kelas 6 itu masih saya temui gini Bu, ada beberapa anak, bahkan hampir rata-rata anak di kelas saya itu setiap kali pembelajaran matematika itu khususnya di soal cerita Bu, itu anak-anak itu dalam pengerjaannya itu pasti banyak yang salah. Dari saya sebagai guru sudah memberikan contoh, sudah memberikan beberapa trik bagaimana cara-cara mengerjakan soal cerita itu yang mudah, yang ringkas, itu sudah saya berikan contoh. Terus kemarin saya juga sudah melakukan wawancara dengan teman saya, itu juga memberikan beberapa solusi, juga memberikan beberapa trik kepada saya. Kalau mengajar itu menggunakan contoh yang konkret misalnya, terus menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita, dan masih ada beberapa lagi yang diberikan teman saya kemarin saat saya wawancarai. Nah, bagaimana pendapat Ibu atau solusi apa yang menurut Ibu untuk membantu murid-murid saya di kelas itu agar mudah dalam main soal cerita? Yang pertama, memang anak itu dunianya adalah bermain Mas. Iya. Dunia adalah bermain, maka dari itu kalau kita masuk itu pasti anak-anak itu suka bermain. Yang pertama itu kita harus menguasai kelas dulu. Anak-anak itu biar bisa fokus pada pembelajaran itu, dan kita harus ketahui anak itu baru bermain apa, dan kita beri umpan sedikit, dan nanti pada awalnya itu kita akan memberikan pembelajaran yaitu tentang soal cerita matematika, itu kita umpan dulu. Setelah diumpan, dan nanti pembelajaran itu tolong anak dipahamkan dulu. Kalau sudah dipahamkan dengan intonasi bahasa yang sudah dipahami dengan Gitu. Berarti kita harus bisa istilah masuk ke dunia mereka dulu ya, sebelum kita memberikan suatu materi itu berarti ya Bu ya.
Jadi kerja seorang guru selain harus bisa memahamkan atau memberikan materi, kita juga seolah-olah harus bisa bermain peran. Nah, jadi bagus. Mungkin selanjutnya Bu, mungkin solusi yang lain Bu. Yang solusi yang kedua itu dibalut dengan permainan. Suatu contoh umpamanya kita memberikan soal matematika, yaitu menghitung, itu menggunakan permainan, sehingga anak nanti betul-betul bisa paham dengan permainan yang disukai anak dan bermasyarakat di situ. Jadi kamu harus tahu dan menggali potensi-potensi yang ada di daerah. Oh, selain kita tadi sudah bisa memasuki dunia mereka, sehingga berarti kita harus berusaha juga ya untuk menyisipkan lah, sebenarnya kan anak-anak itu masih usianya bermain, berarti kita harus bisa mengikuti mereka juga berarti itu Bu ya. Selain itu tadi Bu juga sudah mengatakan bahwasanya kita harus mengenalkan lingkungan terdekat kita. Jadi kita harus bisa menggali juga itu potensinya ya Bu ya. Selain itu Bu, selain tadi sudah kita harus bisa menguasai kelas, bisa memainkan peran sebagai guru, masuk di dunia anak-anak didik kita, terus kita juga harus dibalut dengan suatu permainan-permainan agar anak itu mudah paham. Mungkin apa lagi Bu solusi yang lain Bu? Juga bisa dengan tepuk tangan. Oh iya Bu. Dengan tepuk tangan itu nanti anak-anak mudah sambil melakukan, otomatis nanti anak-anak nanti akan terikut terus dan ilmu itu akan membekas sampai kapanpun. Karena SD itu merupakan dasar dari semua dari pendidikan. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat makna ya Bu, ke anak. Jadi membuat pembelajaran yang kita sampaikan itu bisa bermakna ke anak berarti itu. Selain itu Bu, ada lagi Bu? Selain itu juga menggunakan media pembelajaran harus kita gunakan, terutama umpamanya kita menggunakan speaker. Itu tidak hanya speaker hitam saja, jadi harus ada speaker merah, ada speaker hijau, ada speaker kuning, sehingga akan menarik anak. Jadi bisa saja kita, intinya istilahnya kita berkreasi dengan warna ya Bu ya, membuat warna-warna. Mungkin tulisan itu tidak hanya sekedar kalau kita temuin, mungkin yang saya lakukan sendiri kan seringnya paling kan hitam, terus mungkin bisa dikreasikan dengan lain ya Bu ya. Selanjutnya Bu, mungkin Bu ada lagi? Selanjutnya kita harus peduli terhadap anak. Anak itu ada yang namanya itu mempunyai kemampuan visual. Kalau visual itu diterangkan sedikit saja bisa mampu, tetapi ada yang anak yang auditorial itu melalui pendengaran, itu kalau tidak dengarkan itu juga tidak mudah menerima pelajaran. Juga melalui kinestika, itu gerakan-gerakan. Nah, jadi anak itu mempunyai beberapa karakteristik tersendiri dalam menerima pembelajaran. Jadi semuanya itu tidak kita menggunakan visual terus, tidak harus kita memahami anak saya itu seperti apa dalam menerima pelajaran, apa visual, apa auditorial, atau menggunakan motorik atau gerakan. Menarik sekali, ternyata seorang guru itu benar-benar harus bisa memahami karakteristik dari anak tersebut, baik itu secara kelompok maupun individu ya Bu berarti ya. Selain itu dalam selama pembelajaran kita juga harus bisa memahami, oh anak itu sebenarnya dengan suara, dengan mungkin audio, oh ada yang dengan visual. Jadi bagaimana cara kita harus bisa menggali potensi juga ya Bu intinya ya. Selain itu Bu, mungkin Bu, selain itu setiap kelas itu pasti ada badut kelas. Oh ya, kita harus betul-betul bisa
mengambil badut kelas itu bagaimana dia itu diperankan dan nanti bisa mempengaruhi apapun yang terjadi. Anak itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, tugas guru adalah untuk menggali potensi-potensi secara optimal, bukan maksimal, tapi optimal dari anak itu sehingga anak nanti bisa dikembangkan kemampuan apa yang dipunyai. Tugas guru adalah badut kelas berarti kadang kan ada anak yang agak jelenek seperti itu Bu, misalnya kita harus bisa mengambil, intinya bisa mengendalikan satu itu ya Bu ya. Setelah kita bisa mengendalikan, mungkin kita dalam penyampaian materi juga enak ya, lancar ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih sekali, wah menarik sekali. Ada lagi mungkin Bu pengalaman yang mungkin sudah ditemui Bu, ada pelaksanaan Ibu selain yang tadi Bu? Posisi tempat duduk anak. Kalau punya anak yang juling atau yang anak yang juling, kemungkinan itu harus kita sesuaikan dengan posisi tempat duduk. Umpamanya juling ke kanan, itu hendaklah itu duduk di sebelah kiri. Kalau juling ke kiri, duduk di sebelah kanan. Jadi apabila anak itu mempunyai kelainan, itu harus kita paham. Juga pendengaran. Kalau anaknya kurang pendengaran, jangan ditaruh di belakang, harus dicari. Gitu. Juga anak itu ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang kecil itu jangan ditaruh di belakang, tetapi harus di depan. Yang besar di depan. Itu posisi anak kita harus. Iya, berarti kita juga bisa mengkondisikan paling ini tempat duduknya dulu Pak. Kadang kan anak itu kan kita tahu sendiri ya Bu ya. Anak itu duduk itu kadang malah lebih suka aku di belakang wae. Nah, kadang kan untuk memancing anak di depan itu kan juga sulit itu loh Bu. Nah, kadang kan seenaknya kadang sudah ditaruh di depan, saat istirahat nanti sehabis istirahat mau belajar lagi sudah kembali ke belakang. Nah, itu mungkin ada triknya Bu agar bisa ininya menyesuaikan dengan kita itu, sesuai dengan keinginan yang kita. Dibuatkan permainan lagi. Kita berpermainan lagi. Kalau nanti anak-anak itu tertarik pada pembelajaran kita buat permainan, kita buat tepuk tangan, kita buat lomba, sistemnya bermacam-macam. Sehingga nanti anak-anak itu betul-betul paham tentang itu pembelajaran. Iya. Ya, terima kasih sekali Bu, banyak sekali ternyata tugas guru itu ya tidak hanya mengajar sebenarnya. Banyak. Oke Bu, mungkin dari kesekian tadi Bu ya kan Ibu tadi sudah memberikan banyak sekali solusi-solusi yang terjadi di kelas saya. Mungkin ada satu atau dua solusi yang menurut Ibu itu paling pas atau paling mudah untuk bisa diterapkan itu yang mana Bu? Yang bisa diterapkan itu tergantung. Jadi untuk pembelajaran tergantung yang kita hadapi itu anak seperti apa. Gitu. Harus kita paham dulu anaknya, bagaimana cara anak itu dalam menerima pelajarannya itu. Dan yang kedua itu kita terus bisa mengkondisikan anak itu sehingga anak itu betul-betul siap dalam menerima pelajaran. Ini Bu, untuk yang triknya tadi Bu, mungkin kan ada tadi kan mengkondisikan kelas, bermain peran, menggunakan media. Nah, untuk mengatasi kalau sulit mengerjakan soal cerita itu yang paling mudah untuk mengatasi masalah itu yang mana Bu? Dikombinasi Mas, harus dikombinasi, yaitu dengan menggunakan media. Kalau media nanti belum paham, kita menggunakan yaitu permainan kalau belum paham, kita harus menggali lagi adalah cara belajar siswa dalam menerima pelajaran. Nah, sampai anak itu betul-betul jadi tidak matok harus saya menggunakan gini, itu tidak. Mungkin keunggulan
keunggulannya Bu kalau kita bisa menggunakan media itu mungkin apa Bu? Keunggulannya, kelebihannya dengan media itu pembelajaran bisa menarik. Oh iya. Bisa menarik. Yang kedua, dengan media itu anak-anak betul-betul bisa paham. Cepat paham ya berarti. Kalau tadi keunggulan, mungkin kelemahannya Bu kalau di media itu Bu, kalau dilihat dari sudut pandang itu mungkin kelemahannya apa Bu kalau keunggulan media itu? Kelemahannya ya namanya media itu buatan orang yang pasti banyak kelemahan. Andai kata itu rusak itu tidak bisa digunakan, harus kita cari medianya. Berarti harus istilahnya seret ya Bu. Sebelum pembelajaran harus dikontrol dulu. Oh ya, berarti mungkin kerusakan ya Bu. Selain itu Bu, kelemahannya Bu kalau menggunakan media Bu? Kelemahannya kalau media itu ya kita harus mengeluarkan biaya yang lain. Oh iya biaya, mungkin waktu juga ya Bu ya, berarti butuh waktu ekstra. Biasanya saat kita di rumah atau masih di sekolah waktu istirahat kita biasanya kan istirahat, tapi kalau menggunakan media ini kita harus ekstra ya, dan sebagainya. Mungkin kalau dengan permainan Bu, keunggulannya Bu? Keunggulan dari permainan yaitu anak-anak nanti belajar sambil melakukan, otomatis akan nanti membekas. Umpamanya anak-anak kalau nanti ini untuk mengukur ubin dari sini sampai sana, sini sana, itu kita menggunakan depol atau menggunakan tilang atau menggunakan jangka, itu kan juga bermacam-macam. Berapa jangka, 7 jangka, berapa tilang, itu sambil melakukan itu anak-anak nanti akan membekas di otaknya. Oh, berarti mudah membekas ya, bermakna, cepat menimbulkan makna. Selain itu mungkin ada keunggulan lain Bu? Anak aktif. Oh, aktif ya, anak juga aktif. Kalau tadi sudah keunggulan, mungkin kelemahannya Bu kalau kita menggunakan permainan itu ada? Kalau kelemahannya itu ya kalau kita tidak divariasi, anak juga bisa. Harus variasi. Jadi kita bisa harus melonggarkan lagi, menggali potensi lagi berarti Ibu, kita sebagai guru juga harus seperti itu. Ya terima kasih sekali Bu, menarik sekali. Ternyata dalam kita menuntun anak-anak itu untuk mengantarkan cita-cita memang sangat berat juga. Tapi sebagai guru memang itu tugasnya ya. Terutama ini kan di kelas saya itu tadi masalah soal cerita matematika, jadi sebenarnya banyak ya. Ya mungkin dari berbagai solusi yang Ibu berikan tadi semoga bisa saya terapkan dan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk selanjutnya Bu, untuk yang kedua ini juga masalah ini juga terjadi di kelas saya Bu. Ini terutama kan kelas 6 Bu. Untuk pelajaran bahasa Indonesia itu terutama pelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia, mungkin IPA, IPS juga ada. Tapi kan mayoritas rata-rata di pembelajaran bahasa Indonesia itu pasti disajikan bacaan-bacaan. Bahkan bacaan itu kadang panjang-panjang hampir 1 halaman penuh. Nah, 1 soal itu. Nah, anak-anak di kelas saya itu kadang itu kalau disuruh mengerjakan cepat banget, waktunya cepat singkat sekali. Tapi saat nanti sudah dikoreksi tidak sesuai dengan bacaan yang ada itu loh Bu. Nah, mungkin solusi dari Bu bagaimana itu Bu? Solusinya kalau saya itu harus literasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai pagi hari itu rakit tangannya 15 menit itu anak itu literasi. Yang pertama ya kita harus menyisihkan waktu sore menyiapkan buku perpustakaan supaya anak-anak itu nanti masuk, begitu masuk itu membaca sekitar 15 menit dan tiap hari kita kontrol.
Nah, setelah dikontrol itu nanti apa yang dibaca itu anak disuruh untuk mengungkapkan apa judulnya, siapa perannya, apa isinya. Dan nanti insya Allah nanti lama-kelamaan dengan keterpaksaan itu menjadi kebiasaan. Dengan kebiasaan itu nanti anak-anak itu akan senang membaca. Jadi mungkin ya kita harus bisa membiasakan dulu anak itu membaca dulu ya berarti ya, literasi. Selain itu Bu, mungkin solusi yang lainnya Bu, yang bisa diterapkan juga Mas, itu untuk buku-buku itu kalau bisa itu dikasih color seperti warna juga, sehingga nanti anak itu akan tertarik dengan warna-warna itu. Umpamanya kita pelajaran bahasa Indonesia itu yang pokok kalimat atau judul itu harus di color dan hurufnya agak besar, dan nanti itu merupakan menarik. Selain itu ada lagi Bu yang trik dari Bu khusus. Selain itu Mas, itu juga buku Mas. Buku itu jangan sampai lupa. Nah, harus disamai dulu. Jadi dibuat tampilannya ya, luarnya dulu sudah dibuat menarik dulu berarti ya Bu ya. Sampai lupa. Jadi semua buku itu tentang bahasa Indonesia itu karena itu bukunya besar, jadi apa itu disamai yang rapi, tidak harus sama lurik Mas, itu harus menggunakan umpamanya dari kakaknya itu habis nikahan itu ada kado dan sebagainya, itu kan bungkus kado kan cantik-cantik sekali. Nah itu bisa digunakan untuk sama, sehingga anak itu nanti setelah menghadapi buku itu jadi sangat bervariatif sekali Bu. Ada lagi Bu mungkin untuk yang bisa diterapkan Bu, selain tadi memberikan warna saat membuat catatan atau pembelajaran, terus membuat tampilan buku itu menarik, membiasakan anak untuk literasi, ada lagi Bu yang bisa mungkin diterapkan? Yaitu kita harus memahamkan anak dan memberikan motivasi dorongan bapak untuk mengetahui dunia itu dengan membaca. Dengan membaca, insya Allah kita bisa memahami semua yang ada di dunia ini. Jadi memberikan terus, selain jadi guru kita harus belajar juga menjadi seorang motivator ya Bu. Dorongan-dorongan mungkin kata-kata mutiara ya, untuk anak-anak itu biar mereka selalu semangat dan termotivasi gitu. Selanjutnya Bu, mungkin ada lagi yang bisa diterapkan? Menghias kelas Mas, menghias kelas itu juga perlu, karena dengan menghias kelas kita itu menjadi indah dan anak itu suka belajar, terutama dalam membaca. Menghias kelas, menjaga kebersihan itu juga penting sekali. Apabila kalau kelasnya itu seperti itu kandang sapi, kandang wedus, itu nanti anak juga tidak suka belajar di situ. Jadi harus jaga kesehatan, juga dijaga kerapian kelas, juga ada gambar-gambar sehingga nanti anak itu bisa membaca. Kalau kaitannya tadi Bu, kalau menjawab itu anak kan kalau dulu sudah dengan bacaan kan suka melenceng, tidak sesuai dengan bacaan. Nah, mungkin triknya bagaimana, ada enggak gitu? Yaitu kita pahamkan dulu, yaitu tentang pokok kalimatnya itu apa, kita pahamkan dulu. Setelah pokoknya itu kita sudah tahu, insya Allah nanti semuanya nanti anak-anak akan 60 atau 70% itu bisa harus dipahamkan. Selain itu Bu, selain memahami pokok kalimatnya, inti paragrafnya, mungkin ada lagi Bu? Terutama judul Mas. Judul itu yang pengaruh sekali, karena dengan judul itu nanti akan menarik anak dan juga nanti akan tahu Pak tujuannya apa, tujuan dan isunya itu.
Mungkin ada lagi dari Ibu untuk trik biar anak itu kalau jawab bisa tepat juga kan? Juga membaca, sering membaca soal-soal itu dengan latihan membaca soal-soal itu nanti insya Allah anak bisa. Oh, terima kasih sekali Bu, banyak sekali trik dari Ibu. Nah sekarang seperti yang permasalahan saya yang tadi yang pertama, mungkin solusi dari yang sekian banyak tadi, mungkin yang paling bisa atau paling cepat untuk anak itu dia pahami itu solusi yang mana Bu? Pembiasaan literasi dulu berarti ya. Keunggulannya Bu itu Bu, kalau kita bisa membiasakan itu apa Bu? Keunggulannya Bu? Anak itu dengan kebiasaan membaca itu nanti anak-anak akan senang dalam pembelajaran apa saja, yaitu terutama bahasa Indonesia itu akan senang, biarpun bacaannya itu satu halaman itu cuma satu soal, itu nanti kalau nanti dengan literasi insya Allah nanti bisa paham. Kalau tadi sudah keunggulannya, sekarang kelemahannya Bu, kalau mungkin kekurangan dari pembiasaan literasi itu apa Bu? Kelemahannya itu ya anak-anak itu dengan literasi itu kadang-kadang anak itu udah bosan kalau kita tidak 1 minggu atau 2 minggu kita tidak mengganti buku yang kita siapkan di kelas. Jadi setiap 1 minggu untuk Bapak Ibu guru atau Bapak guru benar harus menyiapkan buku-buku yang ada di perpustakaan, disiapkan di kelas sehingga nanti sebelum pembelajaran sudah datang itu anak-anak itu biasakan membaca. Terima kasih sekali Bu, mungkin banyak sekali solusi-solusinya, trik-triknya. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya dan murid-murid saya di kelas, dan semoga bisa membawa perubahan dan permasalahan saya di kelas ini tadi bisa terselesaikan. Terima kasih sekali Bu atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktu istirahatnya. Sebelum kita akhiri perbincangan pada kesempatan ini, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk saya pribadi ataupun mungkin untuk anak didik saya Bu. Pesan saya, kita jadi guru itu yang pertama itu harus ikhlas tanpa pamrih. Yang kedua, kita mengajar itu mempunyai dua tugas, yaitu mendidik dan mengajar. Kalau mengajar itu menyampaikan ilmu yang ada di dalam kurikulum, kalau mendidik itu memberikan contoh teladan, memberikan kepahaman, memberikan motivasi itu memperpahami. Jadi tidak hanya mengajar saja, kita adalah mendidik dan mengajar. Terima kasih sekali Bu atas pesan-pesannya. Semoga apa yang semua tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan murid-murid saya, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi juga bisa membawa perubahan, bisa memberikan kemajuan ke arah yang lebih baik untuk anak-anak dan diri saya pribadi ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi kalau selama wawancara masih banyak guyonnya, masih banyak mungkin tingkah laku saya yang kurang sesuai. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan, dan ada manfaatnya. Juga saya juga itu sebagai dorongan kita saya untuk menjadi pemimpin di besar pesantren ini. Semoga nanti menambah. Terima kasih sekali atas waktunya Bu. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi, bisa berbagi lagi, terutama dengan saya, karena jujur saya masih banyak sekali kekurangan, masih banyak sekali membutuhkan mungkin pengalaman-pengalaman, ilmu-ilmu dari kasus Ibu ini. Semoga kita bisa melanjutkan di lain waktu. Terima kasih sekali. Mungkin
Untuk kesempatan hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Setelah ini saya mohon pamit karena harus melanjutkan tugas yang lain yang lebih penting. Terima kasih sekali atas waktunya. Semoga bisa bila kesempatan bisa kita sambung lagi Bu. Terima kasih sekali Bu. Mohon pamitnya Bu. Iya.